Ini adalah This is dari Cryptomology episode yang ke-31. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gua Daryl di This is dari channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is dari Cryptomology episode 31. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin ya. Dan juga sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. So, kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan. Nah, teman-teman, berbicara tentang kripto di minggu ini, teman-teman ya, di minggu lalu itu memang kripto sudah terkoreksi, dan dari yang minggu kemarin sampai sekarang itu terjadi rejection atau kenaikan ke atas yang cukup oke, teman-teman ya, yang lumayan. Dari Bitcoinnya dia ditutupnya di level 57.000 dan kemungkinan dilihat dari candlenya itu sudah ada tanda-tanda buyer yang masuk ya. Dan kemudian bagaimana untuk market cap-nya dan juga ke depannya seperti apa cryptocurrency. Dan kita juga akan membicarakan tentang berita yang lagi hot itu. Kemarin ada yang kita tahu metaverse ya teman-teman ya. Sekarang itu ada lagi yang baru yang lebih hot, namanya Web3 teman-teman ya. Nah, Web 3.0 ya. Dan nanti kita akan bahas seperti biasa, gue akan bahasnya di monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah dari monitor dan hari ini karena kita bahasnya tentang This is dari Cryptomology, kita akan berbicara tentang cryptocurrency. Oleh karena itu di layar ini saya menggunakan charting tools namanya tradingview.com. Ini adalah charting tools yang saya gunakan untuk menganalisa secara teknikal baik itu saham maupun cryptocurrency ya. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek yang namanya tradingview.com ini. Kalian tinggal ke websitenya aja di id.tradingview.com, terus kalian sign up aja atau daftar secara free, gratis. Nah, kemudian kalau kalian sudah daftar, kalian langsung aja ke bagian chartnya, terus kalian langsung bisa menikmati semua fitur-fitur yang ada di charting tools ini secara gratis ya. Tetapi kalau misalnya kalian butuh indikator yang lebih banyak atau butuh fitur-fitur yang lebih bagus lagi seperti misalnya backtest yang lebih detail ya dengan menggunakan replay bar ini, kalian bisa coba yang pro-nya. Untuk daftar yang pro-nya kalian tinggal klik aja link di bawah, kemudian kalian tinggal ikutin aja di situ. Nah, tentunya ada biayanya teman-teman ya. Dan setelah kalian sudah daftar, sudah aktif, kalian punya pro akunnya, kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang lebih lengkap daripada yang gratis. Oke. Dari depan kalian ini seperti biasa ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau menganalisa kripto, kalau saya selalu mulai dari market cap-nya teman-teman. Dan di depan ini adalah indeks market cap-nya dari total cryptocurrency. Jadi ini adalah perputaran atau jumlah uang yang beredar di market kripto teman-teman ya. Jadi semuanya ini di Bitcoin kayak pokoknya semua market cryptocurrency ini yang beredar seperti ini uangnya. Oke, kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, sekarang harganya itu level price-nya itu sekarang berada di angka 2,613 triliun ya. Yang mana itu merupakan resistance-nya teman-teman ya, resistance minornya dari kripto ya, dari total market cap kripto. Apakah ini sudah bisa dibilang bearish? Sayang sekali masih belum bisa teman-teman, kecuali dia ada satu candle impulsif lagi teman-teman ya, daily-nya itu nembus ke atas. Dia bisa close di 2,671 ya, dia bisa close di atas itu, kemudian dia retrace lagi, itu baru kita bisa bilang dia sudah mau masuk jalur bullish-nya. Tapi tenang aja teman-teman ya, karena menurut cycle teman-teman ya, kalau misalnya kita perhatikan cycle dari tahun ke tahun, setiap awal bulan Januari itu dia akan naik ya, tapi Desembernya ini yang masih sideways teman-teman. Nah, nanti kita lihat ya, kita kan baru masuk ke Desember ya. Kita lihat apakah nanti Desember ini dia bakal koreksi lagi ke bawah sampai ke level-level 2,27 T lagi ya, atau bahkan bisa sampai ke 2 T gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Cuman persiapkan saja teman-temannya, persiapkan saja kalau misalnya nanti di akhir Desember dia sudah bikin low lagi atau sudah bottoming, itu biasanya Januarinya tuh dia akan naik besar gila-gilaan, lumayan bagus naiknya. Jadi kalian bisa persiapkan modal kalian seperti itu ya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang pengen entry sekarang ya, karena banyak altcoin terutama ya yang menjanjikan gitu ya, ya itu nggak masalah juga sih sebenarnya. Nanti kita tinggal bahas satu-satu ya. Cuma dari market cap-nya sekarang dia berada di resistance minornya ini di angka 2,6, dan kita lihat apakah dia bisa break ke bawah atau enggak. Yang jadi kalian patokan itu adalah ini ya, ada doji di sini ya, di angka sini sampai sini, ini adalah range dojinya. Kalian lihat aja ya, jadi range-nya itu adalah 2,5 ya, 2,5 triliun sampai 2,7.
So kalau misalnya dia masih berada di dalam range ini, saya sih belum bisa memastikan bahwa dia bisa ke atas atau ke bawah. Tapi kalau dilihat dari apa namanya, dari trennya segala macam, ini harusnya masih bisa retrace lagi ke bawah dulu teman-teman, harusnya ya. Kenapa? Karena kalau lihat dari candle per candlenya nih bearish powernya masih ada gitu ya. Kita tinggal lihat apakah di sini dia bisa di break. Nah, lain ceritanya kalau tadi saya bilang dia di break di atas, bisa close dia di 2,7 triliun. Mungkin itu kita sudah bisa melihat bahwa pergerakannya itu akan ke 3 triliun lagi, seperti itu ya. Itu untuk market cap dari totalnya, seperti itu untuk kripto. Nah, kemudian kalau kita lihat yang kedua, teman-teman, total market cap 2 yang mana ini adalah di luar Bitcoin ya. Jadi ini altcoinnya aja termasuk Ethereum. Kita lihat sama kurang lebih teman-teman, cuman ini yang Ethereum ini lebih bagus ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat dari seperti ini ya, tekanan bullishnya tuh lebih kelihatan ya, dan dia punya resistansinya juga sudah mulai di break. Ini tandanya apa? Ini tandanya berarti kalau misalnya untuk altcoin aja itu lumayan oke nih. Apakah ini pertanda bahwa nanti altcoin ini, Ethereum itu akan overlap ya teman-teman, overlap si Bitcoin ya. Ini bisa mungkin aja terjadi kalau misalnya dia bisa close di atas ini, terus kemudian di retrace lagi ke bawah ya, itu kemungkinan dia akan jalan duluan ya, sedangkan yang nanti si Bitcoin itu jadi lagging, jadi ketinggalan kayak gitu ya. Hal ini juga nanti bisa kalian lihat sendiri sih di koinnya sendiri ya, antara Bitcoin dan Ethereum tuh ada keanehan sebenarnya ya, yang nggak biasa terjadi kayak gitu. Oke. Itu untuk market cap-nya seperti itu. Untuk dia punya volume hariannya juga belum terlalu ada yang mencolok ya, masih flat aja, masih so-so aja. Kemudian kalau misalnya dilihat dari divergence ya, di sini memang di low-nya dia tuh ada bullish divergence ya. Tapi dengan neckline di sini nanti kita lihat ya apakah dia bisa sampai tembus di angka 1,55 ya, bisa bertahan di atas 1,5 MT. Itu adalah patokan kita ya. Oke, untuk market cap-nya seperti itu. Sekarang kita ke koin ya, langsung saja kita ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ya teman-teman ya, ini kalau misalnya kita perhatikan dia masih belum menunjukkan satu gerakan penting yang dia bisa ke bullish gitu loh maksudnya ya. Ini walaupun kalau misalnya kita tarik garis ya, ini sekarang dia berada di trendline ini ya. Ini kan ada trendline yang kecil ya, trendline minornya, dia sekarang berada di resistance trendline-nya. Ya kita lihat ya, dia lagi mencoba teman-teman, lagi mencoba untuk dia nge-break ke atas, tapi dia ketahan ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga di area sini itu ada tahanan ya, yang mana ini adalah level structure sebelumnya yang dia nahan harga. Nah, nanti kalian lihat ya pada saat video ini dipublish ya, yang mana itu besok hari Kamis ya, karena ini saya buatnya di hari Rabu. Ini kalian lihat ya, apakah dia bisa berada di atas level 58.000 ya, sekitar 58 ribuan lah. Dia kalau bisa berada di atas itu ya, kemungkinan dia jalurnya akan terbuka menuju ke 64.000 teman-teman, 64.000 sampai 64.500. Tapi kalau dia ke reject lagi ya, kemungkinan dia akan ke low-nya lagi nih 53.000. Itu adalah range pergerakannya Bitcoin seperti itu kurang lebih. Untuk daily movement atau daily volume-nya juga ini belum ada yang belum ada yang menarik ya. Dia masih patah-patah gerakan volumenya. Belum ada volume yang berderet tuh bagus-bagus tuh belum ada gitu ya. Dan kemudian kalau dari divergence-nya, memang secara daily candle-nya ini di Bitcoin itu ada bullish divergence seperti ini. Yang ini menandakan bahwa memang ada sedikit momentum yang masuk di Bitcoin ini. Tapi apakah bullish divergence ini bisa berhasil atau bisa jalan sepenuhnya, itu masih belum kelihatan, karena dia harus break dulu teman-teman di level 59.500-an kayak gitu ya, kalau misalnya kita pengen tahu. Nah, kalau dilihat dari candlenya pergerakan, ini ada double top teman-teman ya. Yang mengkhawatirkan itu di sini sebenarnya ya. Sebenarnya itu Bitcoin itu ada double top yang mana dia sudah break neckline-nya dan dia sekarang lagi retest. Nah, kalau misalnya dia menuruti si double topnya ini ya, dia kan bisa bergerak sampai ke ini ya, ke 46.120. Jadi makanya saya bilang Desember ini masih belum jelas ya, karena dari cycle ke cycle-nya pun ini 50-50 teman-teman ya. Ada di cycle Desember yang dia tuh bergeraknya sideways, ada cycle Desember yang bergerak dia naik sedikit. Ada yang cycle Desember juga yang bergeraknya turun teman-teman ya. Jadi kalian tuh juga harus perhatikan di situnya ya. Yang pasti nanti Januari teman-teman. Januari itu adalah momennya sih sebenarnya kalau untuk dari cycle-nya ya. Itu bisa dijadikan patokan buat kalian kayak gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Nah, sekarang Ethereum. Bagaimana Ethereum teman-teman ya? Nah, kalian lihat sendiri ya perbedaannya ya. Makanya saya bilang tadi kenapa Ethereum ini atau altcoin ini lebih baik daripada Bitcoin. Kalian bisa lihat sendiri ya.
Ethereum itu sudah keluar dari zona sideways-nya teman-teman ya. Jadi zona sideways-nya sudah keluar, yaitu kurang lebih di daerah sini di harga sekitar 4.450 itu adalah zona sideways-nya dia. Dia sudah break ke atas dan bertahan di atas harga tersebut. Sekarang berada di level 4.747. Target berikutnya all time high-nya justru di 4.870. Ini mau di break lagi malahan ya. Dan ini yang saya bilang kenapa Ethereum ini sekarang yang overlap Bitcoin ya. Kenapa? Karena sekarang si Ethereum ini sudah mau bikin all time high lagi, sedangkan si Bitcoinnya itu masih di sana-sana aja ya. Dan dari volumenya juga dia lebih bagus ya, dia volume bullishnya lebih terbentuk gitu ya. Tetapi apakah ini udah pasti akan ke atas? Belum tentu ya. Jadi kalian harus lihat ini ada resistance yang luar biasa menahan teman-teman ya, atau bisa dibilang juga all time high itu kita bisa masukkan ke kategori resistance major sebenarnya. Yang kita lihat apakah nanti di 4870 ini dia bisa ngebreak atau malah dia bisa ketahan terus dia malah balik lagi ke bawah dan dia bikin double top. Ya itu yang kita khawatirkan juga. Jadi itu yang perlu kalian lihat. Sedangkan kalau misalnya dari momentumnya di sini di Ethereum itu juga ada bullish divergence di di low sebelumnya seperti ini. Yang mana itu merupakan sesuatu yang bagus ya, karena neckline-nya itu ada di 4.450 sudah di break ke atas. Tinggal tunggu aja retracement-nya ke sini. Nanti kalian bisa ancang-ancang untuk ambil tuh mungkin di daerah 4.250 sampai 4.300 itu merupakan area yang bagus ya. Oke, itu untuk Ethereum-nya seperti itu, teman-teman. Jadi saya bilang sih Ethereum ini kalau dari price action-nya lebih bagus daripada Bitcoin ya. Apa jangan-jangan sekarang Ethereum yang leading, Bitcoin-nya yang lagging ya? Maksudnya seperti apa? Ya jadi Ethereum-nya dulu yang naik, nanti baru belakangannya tuh disusul sama Bitcoin ya. Kalau dulu kan kebalik ya, mother-nya itu kan Bitcoin ya. Semuanya kalau misalnya Bitcoin naik ya semuanya naik, Bitcoin-nya turun semuanya turun. Nah kalau sekarang apakah si Ethereum ini sudah overlap Bitcoin ya? Tapi kalau udah lihat dari price-nya sih untuk beberapa hari ke belakang sih memang sudah overlap ya, karena dia udah naik duluan nih si Ethereum, sedangkan Bitcoin-nya belum ya. Kalian bisa komen di bawah pendapat kalian gimana tentang hubungan antara si Bitcoin dan Ethereum yang sekarang mulai aneh. Kalian tinggal komen aja di bawah ya, nanti kita bisa jadi diskusi tuh ya. Nah itu untuk Ethereum ya. Sekarang kita ke XRP teman-teman ya. Kalau ada yang tanya kenapa sih Bang XRP terus ya, karena XRP ini merupakan koin yang krusial menurut saya. Kalau misalnya dia dari fungsinya segala macam, dari networknya dia juga segala macam, ini krusial sebenarnya ya. Oke, untuk si XRP bagaimana? XRP dia sudah nge-break, dia punya bullish channel seperti ini, sudah di-break ke bawah. Dan sekarang dia lagi koreksi ke atas. Dan kemungkinan dia kalau misalnya udah sampai ke area sini, dia bisa terkoreksi lagi ya. Jadi kalian perhatikan level dari 1.045 sampai ke level 1.069. Itu adalah level-level yang kalian perhatikan. Bullishnya masih ada di sini, belum beralih jadi bearishnya masih ada di sini, belum beralih jadi bullish ya. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa ini sudah mulai naik ya, belum kelihatan tanda-tandanya sama sekali. Jadi masih perlu berhati-hati untuk si XRP ini. Target pembeliannya masih yang aman ya, masih di area 0,86 sampai yang di bawahnya itu adalah 0,72an, yaitu adalah area beli yang aman. XRP seperti itu teman-teman ya. Sekarang kemudian kita ke BNB. Oke, untuk BNB, nah ini lebih bagus teman-teman ya. BNB ini masih jauh lebih baik daripada si XRP ya, dan ini mirip-mirip sama Ethereum ya. Kenapa? Karena dari trennya pun ini sebenarnya dia pattern-patternnya tuh yang terbentuk pattern-pattern bullish seperti ini, yang mana dia bisa bisa bikin all time high nih teman-teman ya. Di sebelumnya ini kan ada di 704 ya. Nah, dia ini kesempatannya untuk bikin all time high sekarang ya. Oke, untuk targetnya ya, kalau misalnya dia bikin all time high itu mau kemana? Kita bisa ambil seperti ini aja ya, target terdekatnya ya. Kalau misalnya dia bisa break di atas level 693, kemungkinan dia pertamanya dia akan ke 770 dulu teman-teman. 770 itu adalah level yang pertamanya. Kemudian dari 770 itu nanti baru kalian tarik lagi satu kali lagi, yaitu bisa di level seperti ini teman-teman ya. Ini 1, 2, oke. Dan ini adalah menjadi level berikutnya yang akan dituju, yaitu di 878 ya. Itu yang bisa kalian perhatikan untuk BNB. Volumenya nggak ada masalah sih, masih so-so semua, masih flat juga, belum ada extreme volume lagi di sini ya yang terbentuk ya, masih sama aja, biasa aja ya nanti. Tapi ya perhatikan sekali lagi, ini mau terbentur major resistance di sini ya, ini perlu diperhatikan major resistance-nya di sini, karena setiap all time high itu saya anggap sebagai major resistance ya. Jadi itu bisa kalian perhatikan. 700 ya, 700 itu bisa jadi level yang kalian perhatikan, karena itu adalah angka psikologis juga. Kalau dia bisa break ke atas ya
targetnya 770 sampai 878 dulu ya. Tapi kalau dia ke reject ke bawah itu bisa jadi dia balik lagi ke 517-an ya, nggak ada yang nggak mungkin. Oke. Itu untuk BNB-nya seperti itu. Sekarang kita mau coba lihat DOT teman-teman ya. Nah untuk Polkadot sendiri ya ini juga sama teman-teman ya, masih kurang oke untuk DOT ini karena dia sudah break trend line-nya ini dan kemungkinan dia bisa tergerus lagi ke bawah teman-teman ya untuk DOT seperti ini ya. Jadi kalau DOT ini ya saya sih pribadi saran saya kalau misalnya mau entry ya di angka 28, something ya, 28,7 ya seperti ini, 28,73 ini bisa menjadi area yang bagus untuk entry. Kalau sekarang enggak dulu karena apa? Karena belum ada tanda-tanda untuk bullishnya tuh masuk lagi ke atas gitu ya. Itu untuk DOT ya. Sekarang kita ke Solana teman-teman ya. Nah Solana ini apa ya? Saya sekarang lebih ngelihatnya kalau network itu ke Solana sih sebenarnya ya. Karena apa? Karena kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan sekarang tuh protokol-protokol itu pakai si Solana ini ya. Baik itu dari sektor apapun ya, mau di DeFi kayak mau di NFT kayak ini, Solana ini ngasih network yang bagus banget ya dengan gas fee yang sangat rendah segala macam. Jadi prospeknya besar sekali ya, kecuali ya tetap aja sih Ethereum tetap nomor 1 ya, keduanya sih dia sih ya menurut aku sekarang ya. Nah Solana ini sendiri ya teman-teman, kalau misalnya kalian perhatiin dia sudah break kita punya descending broadening wedge-nya di angka 2222. Targetnya tentu saja ke 268 ya. Jadi ini kalian bisa jadi pertimbangan kalau misalnya kalian mau entry di kripto sekarang saya bilang ke koin-koin seperti ini ya, ke koin-koin seperti si Solana ini, dan kemudian mungkin di Ethereum dan juga mungkin di koin-koin metaverse, beberapa metaverse lainnya gitu ya. Kemarin saya juga sudah bahas tentang sedikit koin dari metaverse ya, nanti akan kita bahas lagi. Oke, tetapi untuk Solana saya lihat di sini memang bullishnya masih ada teman-teman ya, dan dia sudah bergerak ke atas, targetnya masih ke 268 untuk Solana seperti itu. Sekarang kita ke koin-koin metaverse dulu teman-teman ya. Sekarang kita coba lihat koin metaverse yang pertama dulu yang Mana ya. Nah untuk Mana ini kemarin dia sudah all time high di 5,9 dan dia retrace ke bawah teman-teman ya. Kalau misalnya kalian masuk di angka kemarin yang kita obrolin ya, di angka 4,3 itu kalian sudah dapat berapa nih? Sudah dapat sekitar 35%, itu kalian sudah bisa ambil sebenarnya gitu ya. Walaupun belum sampai TP, tapi kan ini 35% tuh sudah nyampe, udah kena 70%. Jadi kalian bisa take profit dulu sebenarnya ya, karena kripto itu di kondisi-kondisi sekarang tuh memang nggak bisa ditahan panjang dulu ya. Karena apa? Karena dari market cap-nya dan dari mother coin-nya itu seperti Bitcoin-nya itu contohnya itu semuanya masih bearish ya. Jadi kalian tidak bisa tidak bisa nahan dulu ya. Kalau saya kan memang sudah terbiasa seperti itu ya. Kalau saya itu saya menyesuaikan kondisi aja. Kalau misalnya memang bisa ditahan ya, kayak kemarin saya tahan Ethereum itu sebenarnya sudah lama ya. Tapi kenapa saya tahan Ethereum ya? Karena saya belinya itu di bottom banget ya. Saya belinya di bottom banget. Dan saya tahu tuh harganya itu masih sudah kalau dia memasuki fase yang rally yang mana kita bisa ambil. Nanti kalian bisa juga nge-hold agak lama tapi bukan sekarang gitu ya, maksudnya teman-teman ya. Sekarang itu lebih baik kalian tuh di tradingkan saja kalau menurut saya gitu ya. Untuk Mana seperti itu. Kemudian ada lagi koin metaverse lagi, itu ada ENJ teman-teman ya. ENJ dan juga ada Sen sebenarnya. Cuman ya keduanya ini semuanya mirip-mirip sih. Kalau ini mirip banget sama korelasi kayak BTC ETH zaman dulu gitu ya. Semuanya sama, semuanya tergantung sama Mana sih kalau saya bilang ya. Dia sempat all time high juga di 4,72 ya. Kemudian dia di retrace lagi ke bawah, sekarang di 3,59. Apakah sekarang sudah oke untuk beli? Ya kalau menurut saya sih untuk beli itu udah mulai oke. Kalian udah mulai cicil di angka ini. Dan kalian harus bisa siapkan dana kalian sampai ke 2,5 gitu ya. Jadi kalian bisa partial entry seperti itu, ya itu bisa ya. Dan berikutnya yang Meta Hero nih teman-teman ya. Hero ini yang saya menarik ya. Kemarin saya sudah ngomongin juga sedikit ya tentang Hero. Nah Hero ini kalau misalnya kalian kemarin nonton video saya ya, saya singgung tentang Hero ini. Ini memang koin yang bagus ya. Saya nggak nyangka juga sih dia hampir 100% teman-teman ya kenaikannya. Kalau misalnya kemarin dihitung dari kemarin ya. Kemarin saya entry itu di Hero itu ada 2 teman-teman ya. Pertama itu saya di angka 0,13, kemudian dia turun ya. Ini pertama saya entry di sini nih ya. Pertama saya entry itu enggak. Pertama saya entry di daerah sini ya, di 0,13 ya di sini. Kemudian dia turun nih dibawa lagi ke 0,08. Nah, begitu dia naik sedikit lagi di 0,1 nih saya entry lagi. Jadi average saya itu di sekitar 0,11 teman-teman ya, average saya di sini.
Dan saya kaget teman-teman ya. Kemarin saya sudah diemin aja kan. Ini saya belinya di KuCoin by the way ya. Saya diemin aja gitu ya. Tiba-tiba saya lihat udah hampir 100% ya. Udah sampai 100% terus saya diemin terus sih. Sekarang udah turun lagi 80%. Cuman ya saya biarin aja sih karena apa ya? Kalau kayak gini saya sudah taruh yang namanya trailingnya ya. Trailing saya tuh di bawah sini teman-teman. Jadi kalau di 0, dia turun lagi di bawah 0,19 ya. Jadi kayak 0,18 itu saya sudah auto cut ya. Dan di situ pun saya masih dapat 67% yang buat saya itu ya masih oke lah ya untuk berapa hari doang gitu ya. Saya waktu itu cuma berapa ya sebulan lah, anggap aja sebulan kayak gitu ya. Itu untuk hero seperti itu ya. Nah kemudian teman-teman ya, sekarang saya mau ngebahas lagi kalau buat teman-teman yang ngikutin kripto ya, sekarang kan rumornya ini lagi berpindah-pindah ya. Dulu startnya itu dari Bitcoin, Ethereum, kemudian ada DeFi. Kalau misalnya kalian ikuti zamannya DeFi itu seperti apa. Kemudian masuk lagi ada zaman baru lagi itu namanya zaman NFT teman-teman ya. Kalau misalnya kalian ngikutin juga. Nah NFT, abis zaman NFT ini lewat, terus masuk lagi ke zaman Metaverse ya. Kemudian Metaverse itu sekarang ada rumor baru lagi yaitu namanya Web 3.0 teman-teman. Kalau saya nggak tahu ya kalian udah pernah denger ya. Tapi sebenarnya Web 3.0 itu bukan hal baru ya. Kalau misalnya kalian ngikutin kripto itu, Web 3.0 itu udah dari zaman dulu banget ya. Dari zaman dulu tuh sudah keluar koin-koin yang protokolnya itu mengarah ke Web 3.0 ya. Cuma sekarang lagi digoreng aja sebenarnya sih menurut saya. Dan kalau misalnya kalian mau tahu tentang Web 3.0, banyak sebenarnya koin-koin yang berhubungan ya, yang kalau misalnya kalian mau berpartisipasi ya. Cuman kenapa nggak kalau Metaverse itu kan enak ya, koinnya cuman itu aja karena Metaverse ya itu gitu. Tapi kalau Web 3.0 tuh luas teman-teman ya. Nggak bisa kalian cuman satu doang, bahkan di satu fieldnya 3.0 itu aja tuh ada beberapa koin, ada banyak koin gitu ya. Contohnya kalau kalian mau main di storage ya itu banyak koinnya ya, ada Arwave, kemudian ada Filecoin ya, banyak lah kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau ke sosmednya itu juga banyak, ada Audius, ada bermacam-macam, saya nggak hafal ya. Terus juga kalau di data processing itu juga ada lagi gitu ya. Dan kalian boleh mulai dari sekarang nih ya belajar lah yang belum tahu tentang Web 3.0, kalian belajar dulu, kalian cari-cari dulu apa sih itu Web 3.0. Abis itu kalian tetap balik lagi, caranya adalah kalian ke CoinMarketCap ini ya. Kalian ke CoinMarketCap ini teman-teman ya, terus kalian cari project-project yang support atau yang mendukung Web 3.0 tetapi memiliki market cap yang masih kecil. Itu ya. Jadi dulu saya ketemu si Meta Hero ini sebelum diomongin sama di TikTok itu, saya sudah menemukan si Meta Hero ini sebenarnya. Nah, caranya tuh seperti itu, gampang banget. Saya tinggal lihat aja koin-koin yang berhubungan, koin-koin mikro teman-teman ya, yang berhubungan dengan Web 3.0 misalnya sekarang, tetapi dia memiliki project yang jelas gitu loh. Dia kegunaannya apa kalian harus tahu ya. Seperti itu. Jadi kalian tinggal cari aja di cryptocurrency seperti ini, terus kalian tinggal lihat aja sih sebenarnya kayak gini ya. Kalian tinggal lihat terus nah di sini ya, di bawah sini kalian lihat nih kayak contohnya ICP ini juga berhubungan dengan 3.0 juga ya. Filecoin ini tadi saya bilang ini juga yang berhubungan dengan Web 3.0 itu kebanyakan keangkat ya teman, kayak Filecoin ya. Kemudian ada The Graph nih. The Graph ini GRT ini juga berhubungan ya. Terus ada EOS ini juga berhubungan ya kalau misalnya kalian tahu. Terus kemudian ada Chainlink ya. Chainlink itu juga berhubungan dengan Web 3.0 loh ya. Nah, ini Chainlink ini berhubungan dengan Web 3.0 juga. Kalian juga harus pelajarin ya. Terus Hedera Hashgraph ini, HBAR ini juga berhubungan ya. Banyak ya, tapi ini kan kalau yang kita ngomong di atas ini kan ini sudah koin-koin yang kapitalisasinya besar ya. Nah, BAT ini juga ya, Basic Attention Token ini juga benar-benar berhubungan dengan si Web 3.0 ya. Terus kemudian ini menarik sekali sih BAT ini sih. Ini kalian boleh pelajari ya. Ini koin lama tapi ini memang bagus banget sih ya. Arwave ya, ini storage teman-teman ya. Ini juga berhubungan dengan Web 3.0 ya. Kemudian banyak ya teman-teman ya, banyak sekali ya. Kalau misalnya kalian cari ya, nih Audius nih, audio ini juga berhubungan. Ini seperti Spotify-nya atau lebih ke SoundCloud-nya kali ya, SoundCloud-nya di cryptocurrency gitu ya.
Terus kalian bisa lihat juga tuh yang streamingnya ya, streaming videonya di protokolnya tuh di kripto tuh apa gitu. Kalian bisa perhatikan ya, jadi kayak YouTube-nya semacam itu. Kalian bisa cari ya, riset sendiri teman-teman ya. Kalian bisa riset sendiri dan kalian mesti pastiin bahwa projectnya itu beneran ya. Kalian tinggal short aja ininya ya, tinggal lihat market cap-nya ini, kalian tinggal klik aja ya. Seperti ini, nanti dia ke short lagi ke market cap-nya yang masih kecil teman-teman, yang masih yang belum gila-gilaan market cap-nya, seperti itu. Kalian bisa kayak gitu ya. Kayak ke halaman 5 nih ya. Terus kalian lihat nih masih ada market cap yang masih 150 juta ya. Kalian cari-cari aja yang berhubungan dengan yang namanya Web 3.0 gitu ya. Oke, mungkin ini aja video dari saya dulu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Ingat ya, apapun yang kalian ambil di sini, kalian harus sesuaikan dengan risk management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Oke, itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cryptocurrency, baik itu Bitcoin maupun altcoin yang tadi sudah gue sebutkan. Itu sudah gue jelaskan ya. Semoga apa yang gue jelasin tadi itu bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini. Tapi ingat teman-teman, kalau misalnya kalian mengambil sesuatu dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Karena gue bukan financial advisor. Semua yang gue jelasin di situ hanya pure pandangan gue sebagai seorang trader di cryptocurrency. Dan juga seperti biasa teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya grup trading, kalian juga bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik di tersebut buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain lagi selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian transfer, hati-hati teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Atau kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, kalian bisa komen di bawah. Dan juga kalian juga bisa request teman-teman ya, apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, kripto, dan juga forex, gue pasti akan baca komen kalian. Dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri. Sekali lagi semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.